Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Viviana dari kelas MJ 105 Prodi PJJ S1 Manajemen. Kali ini saya akan menjawab persoalan yang diberikan pada ujian akhir semester Ekonomi dan Bisnis. Masuk pada soalan yang pertama, yaitu menghitung turunan pertama dari fungsi berikut ini. Pada bagian A, kita diminta menurunkan fungsi Y sama dengan 12 akar X tambah 11 per X. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah bentuk akar dan bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat, supaya proses penurunannya lebih mudah. Akar X saya ubah menjadi X pangkat 1/2. Setelah itu saya turunkan satu per satu menggunakan rumus dasar turunan pangkat, yaitu D per dx kali X pangkat N sama dengan N kali X pangkat N minus 1. Untuk suku pertama yaitu 12X pangkat 1/2. Saya kalikan 12 dengan pangkatnya yaitu 1/2, sehingga 12 kali 1/2 sama dengan 6. Lalu pangkatnya dikurangi 1. X pangkat 1/2 minus 1 sama dengan X pangkat minus 1/2. Jadi turunan suku pertama adalah 6X pangkat minus 1/2. Untuk suku kedua yaitu 11X pangkat minus 1, saya kalikan 11 dengan pangkatnya yaitu minus 1, sehingga 11 kali minus 1 sama dengan minus 11. Lalu pangkatnya dikurangi 1. X pangkat minus 1 sama dengan X pangkat minus 2. Jadi turunan suku kedua adalah minus 11X pangkat minus 2. Turunan akhirnya adalah Y aksen sama dengan 6X pangkat minus 1/2 minus 11X pangkat minus 2. Kalau ditulis dalam bentuk yang lebih umum, yaitu Y aksen sama dengan 6 per akar X minus 11 per X kuadrat. Itulah hasil turunan pertama untuk fungsi pada bagian A. Selanjutnya kita masuk pada soal bagian B, yaitu mencari turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 8X pangkat 6 tambah 1 per X pangkat 6. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat agar proses penurunannya lebih mudah. Jadi 1 per X pangkat 6 saya ubah menjadi X pangkat minus 6. Dengan begitu bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan 8X pangkat 6 tambah X pangkat minus 6. Setelah itu saya turunkan masing-masing suku menggunakan rumus dasar turunan pangkat. Untuk suku pertama yaitu 8X pangkat 6, saya kalikan 8 dengan 6 sehingga menjadi 48X pangkat 5. Untuk suku kedua yaitu X pangkat minus 6, saya kalikan pangkatnya yaitu minus 6 sehingga minus 6X pangkat minus 7. Jadi hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan 48X pangkat 5 minus 6X pangkat minus 7. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, Y aksen sama dengan 48X pangkat 5 minus 6 per X pangkat 7. Itulah turunan pertama untuk fungsi pada bagian B. Sekarang kita masuk pada soal bagian C, yaitu menghitung turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 14X minus 9 per X tambah 21 per X pangkat 4. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, kita akan mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat supaya proses penurunannya lebih mudah. Jadi saya ubah 9 per X menjadi 9X pangkat minus 1, lalu 21 per X pangkat 4 menjadi 21X pangkat minus 4. Sehingga bentuk fungsinya menjadi Y sama dengan 14X minus 9X pangkat minus 1 tambah 21X minus 4. Lalu kita turunkan satu per satu menggunakan rumus dasar turunan pangkat yang sama seperti sebelumnya. Jadi untuk suku pertama yaitu 14X, turunannya menjadi D per dx kali 14X sama dengan 14. Untuk suku kedua yaitu minus 9X pangkat minus 1, saya kalikan minus 9 dengan pangkatnya yaitu minus 1, sehingga minus 9 kali minus 1 kali X pangkat minus 2 sama dengan 9X pangkat minus 2. Untuk suku ketiga yaitu 21X pangkat minus 4, saya kalikan 21 dengan minus 4, sehingga 21 kali minus 4 kali X pangkat minus 5 sama dengan minus 84X pangkat minus 5. Jadi hasil akhirnya adalah Y aksen sama dengan 14
tambah 9x pangkat minus 2 kurang 84x pangkat 5. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa, yaitu Y aksen sama dengan 14 tambah 9 per X kuadrat kurang 84 per X pangkat 5. Itulah turunan pertama untuk fungsi pada bagian yang C. Pada slide ini saya memiliki dua informasi dasar, yaitu fungsi permintaan dan fungsi biaya perusahaan. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 6.000 kurang 3Q, sedangkan fungsi biaya totalnya adalah C sama dengan Q kubik kurang 69Q kuadrat tambah 5.520Q tambah 8.000. Langkah pertama adalah membentuk fungsi pendapatan total atau total revenue. Karena TR sama dengan P kali Q, maka TR sama dengan 6.000 kurang 3Q kali Q. TR sama dengan 6.000Q kurang 3Q kuadrat. Jadi inilah fungsi pendapatan total perusahaan. Setelah kita punya TR, langkah berikutnya adalah membentuk fungsi laba. Rumusnya adalah P kali Q sama dengan TR kurang C. TR sama dengan 6.000Q kurang 3Q kuadrat. C sama dengan Q kubik kurang 69Q kuadrat tambah 5.520Q tambah 8.000. Saya substitusikan P kali Q sama dengan bagian pertama yaitu 6.000Q kurang 3Q kuadrat kurang bagian kedua 3Q kubik kurang 69Q kuadrat tambah 5.520Q tambah 8.000. Kemudian saya buka kurung dan gabungkan suku-sukunya. P kali Q sama dengan minus Q kubik tambah 66Q kuadrat tambah 480Q kurang 8.000. Inilah fungsi laba perusahaan sebagai fungsi dari output Q. Untuk mencari output yang memaksimalkan laba, saya menggunakan turunan pertama. Secara maksimum terjadi ketika turunan pertama sama dengan 0. Saya turunkan fungsi laba P kali Q sama dengan minus 3Q kuadrat tambah 132Q tambah 480. Setelah itu, saya setelahkan turunan pertama ini sama dengan 0 sebagai syarat maksimum. Minus 3Q kuadrat tambah 132Q tambah 480 sama dengan 0. Agar lebih mudah dihitung, saya bagi seluruh persamaan ini dengan minus 3, sehingga menjadi Q kuadrat kurang 44Q kurang 160 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai Q yang memenuhi persamaan ini, saya gunakan rumus akar kuadrat. Q sama dengan 22 lebih kurang 2 akar 161. Dari sini kita mendapatkan dua nilai, tetapi secara ekonomi kita hanya mengambil nilai yang positif. Jadi Q sama dengan 22 tambah 2 akar 161. Ketika dihitung, nilai ini mendekati Q sama dengan 47,4. Artinya output yang memaksimalkan laba perusahaan adalah sekitar 47,4 unit. Dan dalam praktik biasanya kita bulatkan menjadi 47 untuk perhitungan laba maksimum. Setelah mendapatkan Q yang memaksimalkan laba, langkah terakhir adalah menghitung besar laba maksimumnya. Saya substitusikan Q sama dengan 47 ke fungsi laba, yaitu P kali 47 sama dengan minus 47 kubik tambah 66 kali 47 kuadrat tambah 480 kali 47 kurang 8.000. Setelah dihitung, hasilnya adalah minus 103.283 tambah 145.794 tambah 22.560 kurang 8.000. Dan hasilnya adalah 56.531. Jadi laba maksimum perusahaan adalah sekitar 56.531 satuan uang. Pada slide ketiga ini saya akan memulai dengan informasi yang sudah diberikan, yaitu fungsi biaya marginal. MC sama dengan 1,5Q kuadrat minus 4Q tambah 12. Selain itu kita juga diberitahu bahwa fixed cost-nya adalah 20. Nah, karena MC itu merupakan turunan dari TC, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengintegral MC terhadap Q untuk mendapatkan fungsi TC. Jadi saya tulis MC sama dengan D kali TC per DQ. TC sama dengan integral 1,5Q kuadrat minus 4Q tambah 12 kali DQ. Kemudian saya integralkan satu per satu.
Integral 1,5 Q kuadrat terhadap Q sama dengan 0,5 Q kubik. Lalu integral minus 4Q terhadap Q sama dengan minus 2Q kuadrat. Dan integral 12 terhadap Q sama dengan 12Q. Setelah digabungkan, hasil integrasinya adalah TC kali Q sama dengan 0,5 Q kubik minus 2Q kuadrat tambah 12Q tambah C. Karena kita tahu bahwa biaya tetap perusahaannya adalah 20, maka nilai C sama dengan 20. Sehingga fungsi biaya totalnya menjadi TC kali Q sama dengan 0,5 Q kubik minus 2Q kuadrat tambah 12Q tambah 20. Jadi, inilah fungsi biaya total perusahaan berdasarkan MC yang diberikan. Langkah berikutnya adalah mencari fungsi biaya rata-rata atau average cost. Rumus dasar AC adalah AC kali Q sama dengan TC kali Q per Q. Kemudian, saya substitusikan fungsi TC yang sudah kita dapatkan tadi. AC sama dengan 0,5 Q kubik minus 2Q kuadrat tambah 12Q tambah 20 per Q. Lalu saya bagi setiap suku dengan Q. 0,5 Q kubik per Q sama dengan 0,5 Q kuadrat. Minus 2Q kuadrat per Q sama dengan minus 2Q. 12Q per Q sama dengan 12. Lalu 20 per Q sama dengan 20 per Q. Setelah semuanya dibagi, hasil akhirnya adalah AC kali Q sama dengan 0,5 Q kuadrat minus 2Q tambah 12 tambah 20 per Q. Jadi inilah fungsi biaya rata-rata perusahaan berdasarkan TC yang sudah kita turunkan dari MC. Kesimpulannya dari fungsi biaya marginal, MC sama dengan 1,5 Q kuadrat minus 4Q tambah 12 dan biaya tetap sebesar 20, kita berhasil mendapatkan fungsi biaya totalnya yaitu TC sama dengan 0,5 Q kubik minus 2Q kuadrat tambah 12Q tambah 20. Lalu fungsi biaya rata-ratanya adalah AC sama dengan 0,5 Q kuadrat minus 2Q tambah 12 tambah 20 per Q. Pada slide keempat ini kita mempunyai fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaannya adalah P sama dengan 15 kurang Q. Lalu fungsi penawarannya adalah P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Untuk mencari titik keseimbangan, kita setarakan kedua fungsi ini. Karena pada kondisi equilibrium, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi saya set 15 kurang Q sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Setelah saya pindah ruaskan dan sederhanakan, saya dapat 12 sama dengan 1,5 Q. Q sama dengan 8. Kemudian nilai Q ini saya substitusikan ke fungsi permintaan untuk mencari harga keseimbangan sehingga diperoleh P sama dengan 7. Jadi titik keseimbangan pasar adalah Q sama dengan 8 dan P sama dengan 7. Setelah kita mengetahui titik keseimbangan, langkah berikutnya adalah menghitung surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antar harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga yang benar-benar mereka bayar di pasar. Karena kurva permintaannya linear, surplus konsumen berbentuk segitiga di bawah kurva permintaan dan di atas harga keseimbangan. Pertama, saya cari harga maksimum ketika Q sama dengan 0 dari fungsi permintaan. Kalau Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15. Ini berarti konsumen paling tinggi bersedia membayar 15. Harga keseimbangan tadi adalah 7. Jadi, tinggi segitiga surplus konsumen adalah 15 kurang 7 sama dengan 8. Alas segitiganya adalah jumlah keseimbangan, yaitu Q sama dengan 8. Karena bentuknya segitiga, saya gunakan rumus CS sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi, CS sama dengan setengah kali 8 kali 8 sama dengan 32. Artinya, surplus konsumen pada titik keseimbangan adalah 32 satuan uang. Informasi yang diberikan yaitu fungsi average cost atau AC. Jadi rumus AC-nya adalah AC sama dengan 25 kurang 8Q tambah Q kuadrat.
Karena yang diminta adalah biaya marginal atau MC, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah AC menjadi TC terlebih dahulu. Karena MC itu diturunkan dari TC, bukan dari AC-nya langsung, maka kita akan menggunakan hubungan dasar bahwa AC sama dengan TC dibagi Q. Jadi kalau AC sama dengan TC dibagi Q, maka TC yang bisa kita dapatkan adalah dengan mengalihkan AC dengan Q. Jadi TC sama dengan 25 kurang 8Q tambah Q kuadrat kali Q. Setelah dikalikan hasilnya adalah TC sama dengan 25Q kurang 8Q kuadrat tambah Q kubik. Setelah kita punya fungsi TC, langkah berikutnya adalah menurunkan TC terhadap Q untuk mendapatkan MC. Saya akan menurunkannya satu persatu. Dari 25Q menjadi 25. Lalu minus 8Q kuadrat menjadi minus 16Q. Dan Q kubik menjadi 3Q kuadrat. Jadi biaya MC-nya adalah 25 kurang 16Q tambah 3Q kuadrat. Kesimpulannya, dari fungsi biaya rata-rata, AC sama dengan 25 kurang 8Q tambah Q kuadrat, kita berhasil mendapatkan biaya marginalnya atau MC. MC-nya itu adalah 25 kurang 16Q tambah 3Q kuadrat. Sekarang kita masuk pada soalan yang terakhir, yaitu cara menyelesaikan masalah optimasi nonlinear menggunakan metode perkalian Lagrange. Jadi kasusnya ialah perusahaan Adidas ingin menentukan jumlah produksi sepatu X1 dan tas X2 supaya laba maksimal, tetapi ada batasan bahan baku. Fungsi labanya ialah Z sama dengan 290 X1 minus 7X1 kuadrat tambah 170 X2 minus 4X2 kuadrat. Kendala bahan bakunya ialah 30 X1 plus 20 X2 sama dengan 900. Artinya total bahan yang dipakai untuk sepatu dan tas maksimalnya ialah 900 unit. Lalu kita bikin fungsi Lagrange. L sama dengan 290 X1 minus 7X1 kuadrat plus 170 X2 minus 4X2 kuadrat plus lambda kali 900 minus 30 X1 minus 20 X2. Lalu kita turunkan terhadap X1 dan X2. Turunan L terhadap X1 sama dengan 290 minus 14 X1 minus 30 lambda sama dengan 0. Lalu turunan L terhadap X2 sama dengan 170 minus 8 X2 minus 20 lambda sama dengan 0. Dan yang terakhir turunan L terhadap lambda sama dengan 900 minus 30 X1 minus 20 X2 sama dengan 0. Dan kita akan samakan dua persamaan agar lambdanya hilang. Lambda sama dengan 290 minus 14 X1 per 30 sama dengan 170 minus 8 X2 per 20, sehingga 20 kali 290 minus 14 X1 sama dengan 30 kali 170 minus 8 X2. 5.800 minus 280 X1 sama dengan 5.100 minus 240 X2. Jadi 700 sama dengan 280 X1 minus 240 X2. Kita sederhanakan menjadi 7 sama dengan 2,8 X1 minus 2,4 X2. Lalu kita pakai kendala bahan baku. Kendalanya 30X1 tambah 20X2 sama dengan 900. Agar lebih mudah dibagi 10 menjadi 3X1 tambah 2X2 sama dengan 90. Dari situ kita bisa mendapatkan X2-nya. X2 sama dengan 45 minus 1,5 X1. Nah, nilai X2 ini kita masukkan ke persamaan hubungan optimal tadi. 7 sama dengan 2,8 X1 minus 2,4 kali 45 minus 1,5 X1. Sekarang kita hitung. 7 sama dengan 2,8 X1 minus 108 tambah 3,6 X1. 7 sama dengan 6,4 X1 minus 108. 6,4 X1 sama dengan 115.
X1 sama dengan 17,97 atau kita bulatkan menjadi 18. Jadi produksi sepatu optimal yaitu 18 unit. Nah, sekarang kita akan menghitung X2-nya. Masukkan X1 ke persamaan kendala. X2 sama dengan 45 minus 1,5 kali 17,97. X2 sekitar 18,5. Jadi produksi tas optimal adalah 18 unit. Kesimpulannya, produksi sepatu adalah 18 unit per hari. Sama juga dengan tas, yaitu 18 unit per hari.